Baik, kepada Bunda Asrifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai para ulama, para alim, para ustadz, para ustazah, ayah-ayah dan bunda-bunda saleh-salehah. Anak-anak bunda juga ikut hadir di sini. Marhaban talabul ilmi dan DTP Solo yang dengan wasilahnya menjembati silaturahim kita pada siang hari ini. Dan bunda-bunda yang kerudungnya kayak gini nih, yang coklat, ibu-ibu panitia yang sudah 7 hari 7 malam nggak tidur loh, agar acaranya sukses terlaksana. Jazakumullah khairan, dan insya Allah semua kita disayang sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amal ba'd. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamaqul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Gimana Bunda, sudah aman? Sudah dapat tempat duduk semuanya? Karena sekarang kita ada di taman-taman surganya Allah. Insya Allah kita mendapat doa dari para malaikat yang setiap hari turun ke langit bumi melihat kumpulan orang yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, yang meminta pertolongan Allah agar kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita bermunajat, kita bermohon, kita meminta pertolongan Allah agar Allah karuniakan kepada kita ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung, meminta perlindungan kepada Allah agar Allah jauhkan kepada kita ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Agar Allah mampukan kita mengamalkan setiap kajian-kajian ilmu yang kita datangi, agar ilmu bukan hanya sebagai wawasan dan gelar semata, walaupun gelar dan wawasan itu penting. Bukan hanya hafalan semata, walaupun hafalan sangat penting. Tetapi bagaimana kita mampu mengamalkan ilmu. Karena iman itu adalah ilmu. Sebagaimana ayat pertama. Ayat pertama apa Bu? Iqra. Agar kita dengan membaca, kita mendapat ilmu pengetahuan. Kita, apalagi ini banyaknya ibu-ibu ya, pasti banyak kajian ilmunya, sehari seminggu bisa 17 kali ya. Tapi ibu tahu nggak kenapa kata Nabi SAW yang banyak menghuni neraka itu perempuan? Ada yang tahu kenapa? Karena cinta hanya di bibir saja. Ibu mau nggak dibilang, ibu aku tresno, apa? Cinta benar? Aku cinta padamu, kata suami. Tapi ketika kita panggil suami nggak datang, itu cinta nggak Bu? Cinta hanya di bibir saja. Katanya cinta sama Allah, tapi surat-surat cintanya nggak dibaca. Itu hanya cinta di bibir saja. Dibaca surat-surat cintanya, tapi hanya mengharapkan pahalanya saja. Tidak mengharapkan cinta, mahabbah, sebagaimana doa para ulama kita, para alim yang berdoa, ya Allah karuniakan kepada kami cintamu. Bunda Saleha, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulana. Bukan hanya yang di Jakarta saja, bukan hanya yang di Saudi saja, bukan hanya yang di Boyolali saja. Aku mencintai si fulana, maka cintai dia.
Kalau Allah sudah mencintai seseorang hamba, maka malaikat Jibril mencintai dia. Dan malaikat Jibril mengatakan kepada seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulanah, maka cintai dia. Maka kalau Allah dan seluruh penduduk langit mencintai kita, apalagi yang kita perlukan? Maka banyak orang mengatakan cinta kepada Laila, tetapi apakah Laila mencintai seseorang? Kita banyak mengatakan cinta sama Allah, tapi apakah Allah cinta kepada kita? Tadi ayatnya aja, pembukanya, Allah sudah wanti-wanti, awas ya, kalau ada orang tuamu, bapakmu yang mengajak kepada Tuhan selain aku. Bahkan ayat berikutnya, kalau bapak-bapakmu, ya keluargamu, perniagaan yang kamu takut rugi, pekerjaan kita, rumah yang kita nyaman kita tinggalkan, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad kepadaku. Ini Allah bilang, aku maha pencemburu. Maka tidak ada ilah selain Allah. Karena ada, ya, nggak hanya perempuan, ada manusia yang mengatakan cinta kepada Allah, Tuhannya Allah, ilahnya Allah, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dalam kehidupannya yang dia cintai, yang dia ikuti, yang dia sembah, jadi ilah tubuh ilah, itu yang disembah, yang dicinta, yang diikuti, itu ilah. Ada banyak orang yang mengatakan ilahnya Allah, tapi yang diikuti bosnya. Diajak kerja kantor, begitu dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, tanggung. Ini cinta hanya di bibir saja, kecuali ada uzur. Bahkan kalau ada uzur, misalnya dokter menyelamatkan nyawa seseorang, itu Allah cinta kepada hamba-hambanya. Ada orang yang mengatakan ilahnya Allah, tapi yang diikuti mungkin pasangannya. Ini saya buka masker, mic-nya saya maskerin. Kalau saya pakai masker nanti kasihan bunda-bunda nggak ngeliat saya ya. Udah jauh-jauh dari Boyolali, dari Jakarta ke Boyolali itu nggak kelihatan gitu ya. Jadi ini pakai masker sekarang bunda nggak pakai masker, cuma sedikit yang pakai masker. Hati-hati ya bunda ya, jangan lengah ya. Kita sudah harus hidup dengan COVID dan teman-temannya. Ya kan, kalau bertawakal itu harus ada usaha ya. Saya bertawakal kepada Allah, sebagaimana ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini untaku, aku tinggalkan tawakal kepada Allah atau aku ikat dulu? Kata Nabi, ikat untamu baru tawakal Allah. Jadi COVID ini kita harus nggak boleh lengah, nggak boleh udah aman sekarang. Ya, karena nggak ada orang meninggal gara-gara COVID, nggak ada bu. Yang ada memang harus takdirnya lewat situ. Nggak ada orang meninggal gara-gara sakit jantung, nggak ada. Tapi takdirnya harus lewat jantung. Karena maut itu nggak datang kepada yang tua atau kepada yang sakit, nggak ada. Tapi maut datang kepada yang sudah jatuh, takdirnya harus pulang. Jadi suatu saat suami saya tuh pernah kena COVID parah, tidur di sebelah saya. Alhamdulillah saya nggak kena, karena Allah bilang belum, jangan, kamu nggak kena. Tapi harus usaha, jaga. Jadi bunda yang nggak ngap, yang nggak ada asma, pakai jilbab. Pakai jilbabnya, pakai maskernya. Ini mic-nya aja pakai masker loh. Daripada saya pakai masker nanti bunda nggak dengar jelas. Karena saya alhamdulillah memang tidak kurang sesuatu, cuman kurang keras suaranya. Jadi pertemuan ini mesti menjadi pertemuan yang istimewa. Tadi kemana ngomongin COVID, kok ngomongin masker?
Dari mana tuh Bun? Ilah. Kita ngomong bagaimana kita meraih cinta Allah. Jadi ada tuh Bun, ayah, orang yang bilang ilahnya Allah, tapi yang diikuti profesinya. Saya buka jilbab karena tuntutan peran. Berarti ilahnya peran. Saya korupsi ini untuk membesarkan sebuah lembaga. Berarti ilahnya lembaga. Bahkan Allah ingatkan kepada kita, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu ilahnya. Ara'aita man ittaghaza ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Lisannya mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena perintah-perintah Allah tidak semuanya ditunaikan. Mengambil sebagian perintah tapi menolak yang lain, atau kurang yakin sama yang lain. Seperti orang-orang Bani Israel itu mengambil sebagian adab dan meninggalkan sebagian lainnya. Disuruh sholat, ya udah sholat mau. Emang sholat bikin tenang. Disuruh berjihad, ntar dulu. Disuruh baca Al-Quran, baca, tapi mentadaburi Al-Qurannya nggak punya waktu. Padahal Al-Quran perintahnya itu setelah kita imani, setelah kita baca, kita tadarusi, kemudian Allah perintahkan kita untuk mentadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi latazakara ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah ini diturunkan agar kalian menjadi orang-orang ulil albab, orang yang mendalam berpikirnya. Yang Al-Quran itu bukan hanya ditadarus tapi ditilawah. Ditanya maknanya apa? Kalau baca terjemahannya nggak ngerti karena kita bukan santri ya. Saya dulu kuliahnya di Jerman Bunda, bukannya di Kairo. Ya, jadi Ihli Bedih. Ya, tahu nggak Ihli Bedih? Makanya nggak ada yang nggak tahu, nggak ngerti ya. Wah ini, aku tresno karo kowe. Nah itu Ihli Bedih itu. Tapi Qurannya harus belajar, punya gurunya. Ada guru kita tuh Bun. Ada guru tahsin, karena baca Al-Quran itu dengan tajwid wajib hukumnya. Karena Quran itu surat cinta. Surat cinta kalau dibaca nggak ngerti artinya, ya kita nggak bisa amalin. Dulu tuh Bu, waktu saya belum menyusul suami ke Jerman, saya tuh bertemu dengan sang kekasih hati itu di Jerman. Dikirimin surat. Ich bin sehr vermisst. When comes du? Apa ini? Tapi bacanya tuh memang berbunga-bunga, dicium gitu ya. Tapi nggak ngerti. Oke, ich werde morgen zu dir kommen. Apa? Nggak taunya dia mau datang ke rumah saya nggak ada. Kenapa? Nggak ngerti. Nggak ngerti bahasa Jermannya, belum sekolah waktu itu, baru dilamar. Tapi ini dasar pemuda setengah Jerman, orang Sumatera Bu, tapi kuliahnya di Jerman. Tulis surat cinta tuh pakai bahasa Jerman, ya harus belajar. Al-Quran Allah pilih dengan bahasa Arab, bahasanya tinggi, bahasa metafor. Iqra sama utlu itu beda, padahal bahasa Indonesia sama-sama baca. Kalau Iqra di surat yang lain, kalau utlu ma uhiya ilaika minal kitabi di surat yang lain. Artinya sama-sama baca. Bayangkan bahayanya kalau kita nggak punya guru-guru. Nggak bisa kita amalin. Maka Indonesia ini umat Islamnya banyak, yang baca Quran banyak, tapi yang ngamalin Quran nggak banyak. Kenapa? Karena ilahnya bukan hanya Allah, ada tandingan-tandingan. Apa tandingan Allah? Mungkin pekerjaannya, mungkin hawa nafsunya. Allah minta bangun sepertiga malam, ngantuk jam 3 itu, jam 4 udah azan.
Jam 3 tuh lagi enak-enaknya tidur, apalagi hujan, Masya Allah pakai selimut, adem gitu. Tapi yang bercinta bangun. Kalau ketiduran, sedih, Masya Allah. Padahal subuh bangun. Padahal subuh bertemu. Tapi hilang kesempatan bermunajat, bermesra-mesra, memohon, merengek-rengek. Karena Masya Allah, Allah itu setiap sepertiga malam turun ke langit bumi melihat mana orang-orang yang meminta ampunan, aku ampuni. Kita banyak dosanya nggak, Bu? Kita ini pendosa. Kullu bani Adam khata. Anak cucu Adam itu tempatnya salah, tempatnya hilang, banyak dosanya. Tapi wa khairu khata at-tawabin. Tapi yang terbaik dari orang yang suka banyak salah dan hilaf ini, orang yang bersegera menuju ampunan Allah. Orang yang bersegera menuju ampunan Allah. Maka sepertiga malam sulit dia tinggalkan bagi para pencinta-pencinta yang mengharap cintanya Allah. Karena tadi kalau cinta, kalau Allah dan penduduk langit mencintai dia, dia tidak membutuhkan yang lain. Apa yang diminta diikutin sami'na wa ata'na, walaupun berat. Jam 3 tuh bangun berat, apalagi jam 11 baru selesai nyetrika. Kan kalau perempuan itu kan makhluk paling sibuk ya, Bu. Mulai dari sebelum terbit matahari sampai terbenam mata suami, itu sibuk luar biasa. Itu ibu. Maka kalau nggak ada waktu spesial sepertiga malam itu, sulit bagi dia untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Bangun, kamu hidup, hidup sekarang, hidup. Maka yang nggak bangun sepertiga malam itu sulit untuk menghadapi ujian-ujian. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah banyak menguji. Kita ini peserta ujian semuanya, bukan hanya anak-anak kita yang duduk di sekolah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah akan uji, tapi ujiannya sedikit, min syai'in. Ujiannya nggak banyak, ujiannya yang kita bisa. Ujian apa? Ujian kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan waktu. Kan kalau ibu-ibu itu kan waktunya habis ya. Mau tidur aja tuh cuman kailullah, cuman tidur sejenak itu. Makanya itu selain sunnah itu menyehatkan. Tidur sekejap tuh 15 menit, 20 menit habis zuhur. Jangan habis subuh. Habis subuh itu kalau kita bisa sholatnya berjamaah, teruskan dengan suruk, tapi sulit ya. Belum anak minta sarapan, benar ya. Belum suami minta sepatunya suami sih nggak minta ya. Cuman karena kita ini perempuan-perempuan yang sangat mencintai Allah, dan Allah bilang suamimu itu surga atau nerakamu lewat lisan Rasulullah SAW, maka kita berkhidmat kepada suami. Kalau sholat suruk itu sunnah apa wajib? Sunnah. Kalau berkhidmat kepada suami, yang benar. Solehah semua di sini ya. Masya Allah. Suaminya pasti senang ya Pak ya. Istrinya tuh semua Masya Allah memuliakan suami semua ya. Karena memang kalau kita memuliakan suami kita, Bu, suami itu meninggikan, melangitkan kita. Benar ya Pak? Benar. Dan dicintai Allah, karena kata Nabi kalau boleh nih, tapi nggak boleh. Kata Nabi kalau boleh ya, manusia itu menyembah makhluk, maka akan diperintahkan istri itu menyembah suaminya. Tapi karena nggak boleh, jadi semuanya dituruti kecuali yang haram. Bu, ibu tuh jangan pakai baju merah ya, warnanya ngejreng, pakai tuh orange gitu.
Udah nggak usah komen, like aja. Apa susahnya pakai oren? Cuman pakai doang, suami seneng. Nggak seneng merah karena nyolok mata, oren katanya adem. Udah, pahala nggak? Besar pahalanya. Sama suami itu Bu, yang katanya cinta sama Allah itu pendengar yang baik. Dia itu punya sifat apa ya? Kalau suami ngomong tuh dia berkhidmat. Oh gitu ya Kak ya. Walaupun dia udah tahu. Misalnya kayak suami bilang, Bu tahu nggak? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Loh, aku baru dengar di khutbah Jumat kemarin. Tahu nggak Bu? Ternyata wajib loh kita menuntut ilmu. Kita yang udah belajar dari SD. Nggak usah ketawain suami kita. Ya Allah Pak. Baru tahu Pak. Baru tahu. Astagfirullahaladzim. Kemana aja suaminya nggak ngaji? Bapak ngapain aja? Suaminya sedih gitu ya Pak ya. Sedih. Walaupun kita udah tahu nih, terus suami kita bilang satu ilmu yang kita udah tahu udah lama gitu, tapi kita tuh mendengarnya dengan penuh antusias. Oh gitu ya Pak ya. Masya Allah, ya Allah beruntungnya. Untung Bapak bilangin saya loh Pak. Makasih banyak ya Pak, suanya Pak. Saya udah tahu. Nyenengin suami itu disuruh sama yang menciptakan kita. Karena tadi itu, kenapa perempuan yang banyak ngaji, tapi paling banyak juga kaum perempuan yang mengisi neraka? Tahu nggak 2 dosa besarnya? Pertama, mulutnya suka melaknat. Ya, sama suami itu kalau udah jam 11, jam 12 udah nggak pulang, di telepon mati, WA nggak dijawab, langsung taring sama tanduknya keluar. Padahal suaminya lagi tiba-tiba temennya wafat, kena serangan jantung, nolongin suaminya tuh ngerjain sesuatu yang mulia, dicemberutin pulang. Ya, Bapak tuh punya perasaan gak sih? Saya tuh belum makan, lapar, karena tiap hari kalau makan nungguin suami. Ya, saya telepon, kemana sih? Emang gak ada colokan? Teriak semuanya. Ngapain pulang jam segini? Mendingan gak usah pulang sekalian. Terus suaminya pergi, dia nangis tuh. Langsung ke Ustaz, suami saya gak pulang. Padahal yang usir dia. Di sini sih nggak ada ya. Makanya lucu ya. Lucu tuh kayak gitu. Ya, katanya cinta sayang, tapi ketika datang bukan disayang-sayang, diomelin. Ya, ditelepon nggak diangkat, mati, video nggak dibaca. Ya, maksudnya apa sih Pak? Gitu. Nggak begitu di sini. Mulutnya suka melaknat. Itu dosa besar yang membuat para kaum wanita itu terseret ke neraka. Kamu tuh kalau nggak ada karena saya, nggak datang kamu ke Boyolali. Padahal itu kan takdirnya Allah, cuman kebaikan lewat dia. Tapi yang dia lihat jasanya. Kamu kalau nggak saya tolongin ya sekarang, ya kamu entah di mana, mungkin kamu di pasar sambil jualan apa gitu. Ya, kamu saya tolongin sekarang jadi bekerja di situ. Mulutnya suka melaknat. Ini dosa besar yang membuat manusia terseret ke neraka. Yang kedua, dosa besar perempuan itu dia suka melupakan kebaikan suaminya. Bapak tuh nggak pernah nolongin saya, padahal baru hari itu doang. Kemarin ditolongin. Ya, Bapak tuh nggak pernah pengertian sama saya, padahal baru minggu itu doang. Bapaknya lagi banyak kerjaan, tapi nggak mau ngerti. Sehingga apa? Semua kebaikan suaminya dilupakan. Ini yang mengisahkan neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka ini nasihat buat diri saya, karena saya juga perempuan. Ya, untuk menjaga lisan. Enggak gibah, enggak nyinyir, enggak nyindir. Ya Allah Pak, jam 3 ngapain pulang sih? Ya sekaliannya gak usah pulang, tak kalau terang udah dibuka baru pulang ya, jadi nggak nyusahin orang. Nggak nyinyir, ya Allah Pak,
Masa sebulan kasih 50.000 buat belanja? Ya udah, emang mau beli kalender? Kayak gitu ya. Oh, ayah cuma dapat segini ya. Tenang ayah, insya Allah cukup. Bismillah. Kenapa? Karena ibunya jualan soto. Perempuan itu tangannya ajaib. Tangan kanannya menggoyang buayan, tangan kirinya mengguncang dunia. Itu sebabnya para sohibiyah itu kalau menghantar suaminya pergi bekerja, apa yang dia ucapkan? Apa yang mereka bilang kepada suaminya? Wahai suamiku, pergilah menjemput rezeki yang Allah sudah titipkan, Allah sudah siapkan. Rezeki itu dijemput apa dicari, Bu? Dijemput. Udah ada belum berarti? Kayak laki-laki, saya pergi menjemput istri. Udah punya istri belum? Udah. Kalau saya pergi mencari istri, udah punya belum? Belum tentu sih ya. Itu babnya lain ya. Tapi mencari sama menjemput itu beda. Rezeki itu dijemput. Dijemput dengan ilmu, dengan ikhtiar, dengan usaha. Maka para sohibiyah, perempuan-perempuan hebat, ya, orang-orang terkenal di langit itu, dia bilang apa sama suaminya? Pak, Bapak tenang, abaikan angin yang semilir. Iya, Bunda di sini, coba di situ, pasti Bunda juga kaget. Iya, jadi Bunda, apa kata perempuan-perempuan hebat ini? Ayah pergilah menjemput rezeki. Kami istrimu ini sanggup menahan derita, kami sanggup menahan haus, kami sanggup menahan lapar, tapi kami tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Maka bawa pulang hanya yang halal saja. Tapi nggak cukup, Bun. Tenang ayah, Bunda bisa jahit, bikin jahitan. Nggak bisa jahit, Bun. Tenang, Bunda bisa ngajar bahasa Arab, belajar ngaji, di TPQ. Nggak bisa juga. Tenang ayah, Bunda bisa nyuci. Ini kalau nggak bisa juga jangan jadi perempuan. Ibu guru cuci, Masya Allah. Ya, seluruh potensi yang ada itu dikerahkan untuk membantu perekonomian keluarga. Gitu. Jadi jangan ngeyel, jangan nyindir, nggak syukur, na'udzubillah min dzalik, nggak gibah. Bu, abaikan yang baru datang, Bu. Ya, nggak usah lihat-lihat. Pokoknya apa yang lewat, cemplungin aja yang terbaik. Ya, kotak infak mau dibagiin, silahkan monggo. Kita khusyuk, fokus belajar bagaimana kita tidak punya dosa-dosa besar. Karena orang-orang yang kepengen dapat cintanya Allah itu, dia bukan hanya mengerjakan yang wajib. Orang-orang yang mengharap cintanya Allah itu, dia mengerjakan yang sunnah. Orang-orang yang mengharap cintanya Allah itu, dia bukan hanya meninggalkan yang haram, dia juga meninggalkan yang makruh. Dia bukan hanya mengerjakan yang wajib, tapi juga mengerjakan yang sunnah. Kalau wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalin rugi besar. Barang siapa yang tadi pagi nggak sholat sunnah 2 rakaat sholat fajar, dia nggak dapat emas sebanyak gunung Uhud. Ibu pernah lihat gunung Uhud? Pernah? Belum? Ibu kepengen pergi umroh? Pengen, Bu? Minta sama Allah. Udah minta sama Allah? Udah minta? Mintanya rezeki kan? Udah bilang belum? Pengen umroh gitu? Udah? Bilang. Allah tuh seneng loh kalau kita tukang minta-minta. Kalau sama manusia orang sebel kan? Sama Allah itu makin kita minta, makin Allah seneng. Karena saya kepengen ngajak Bunda semua umroh, ya, sama INJ dan JF. Insya Allah nanti dibagikan nih brosurnya. Udah minta izin sama panitia ya Bunda ya. Nanti bunda-bunda yang mau umroh bisa ikut sama-sama. Nanti ada para ustadz, para ustazah yang mendampingi. Nanti kita belajar tentang parenting, bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang tangguh, setangguh keluarga Ibrahim alaihissalam. Ya Bunda ya, kita sama-sama belajar. Ini bahaya ya, ada ininya ya. Sama-sama belajar, jadi insya Allah Bun, umrah tuh Bun,
nggak usah pakai uang, pakai duit. Kok ketawa sih? Kan beda ya? Beda atau sama? Nggak tahu bedanya. Bapak tahu nggak Pak bedanya uang sama duit? Tulisannya? Enggak, bukan hanya tulisannya aja. Kalau uang tuh Bunda, saya kasih 1 M, cukup nggak? 1 M cukup? Nggak cukup. Koruptor tuh banyak apa sedikit uangnya? Dikit Bun, makanya terus-terusan korupsi, nggak berhenti-berhenti. Karena kurang, itu uang. Berhenti cukup kalau perutnya disumpel sama tanah atau jortomo makodi, itu uang. Tapi kalau duit beda. Duit D-nya apa? Doa. Wa iza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kata Allah, apa? Aku dekat, aku kasih yang kamu minta. Kamu mau minta apa? Ini yang ngomong bukan suami loh, bukan bos kita. Ini yang ngomong Allah. Kamu mau apa? Tuh, nggak ada batasnya. Gak cuman umroh itu kecil, sampai ke tanah suci. Karena Allah panggil umroh dan haji bukan yang mampu, tapi yang Allah mampukan. Karena banyak orang yang uangnya banyak nggak sampai ke tanah suci, belum pergi haji, nggak mau umroh, katanya apa? Nggak sempet. Tapi saya pernah bawa jemaah 16 orang, ibu guru cuci, tukang beca, guru ngaji, guru PPA. Kenapa? Diundang sama tetangganya bawa 16 orang di traktir naik pergi umroh. Itu pakai uang, pakai duit tuh. Pakai duit, orang nggak punya uang. Abang tukang beca, ya ibu-ibu jualan pecel, uangnya mana cukup untuk pergi umroh, tapi duitnya banyak. Doanya, munajatnya, terus kan kalau D doa, U-nya apa? Ya usaha. Jangan ya Allah mau pergi umroh, mau pergi, tapi nggak daftar. Ya piye? Daftar, bismillah, tawakal Allah. Kenapa? Karena kalau udah usaha sungguh-sungguh, I-nya ikhlas. Berangkatnya minggu depan, atau bulan depan, atau tanggal 30 Desember sama saya insya Allah. Kemarin ulang tahun saya bulan September, nggak pernah punya, ya jangankan keinginan, minta sama Allah aja malu. Tapi Allah itu tahu maha sedalam-dalamnya hati kita. Kepengen tuh munajat di haram, kepengen tuh Allah datengin tuh Bu, pas saya milad, pas ada di Raudhah. Sekarang ke Raudhah itu pakai tasreh Bu, jadi nggak dosok-dosokan, nggak ajrut-ajrutan gitu, enggak. Jadi kita pakai tasreh, pakai izin, udah ada jamnya di sana. Jadi kalau Bunda mau ke Raudhah dikasih tahu jam 11, Bunda datang jam 10 nggak boleh masuk. Sehingga apa? Sehingga tertib. Sekarang enaknya gitu tuh Bu. Jadi kita bisa baca Al-Waqi'ah, baca Al-Kahfi, baca Yasin. Ya biasa kan baca Quran cuma 2 lembar, 3 lembar tuh karena dosok-dosokan. Bisa minta dari nenek kakek kita, pasangan kita, belum lagi permintaan kita, anak cucu keturunan kita, itu minta sebanyak-banyaknya. Masya Allah Bu. Ulang tahun di taman surga, di sedikit lagi ada di samping Rasulullah SAW yang menjawab semua salawat kita. Masya Allah. Nggak pakai uang, pakai usaha, ikhlas. T-nya apa? Tawakal. Wa may wa tawakal Allah fahuwa hasbuh. Kalau uangmu nggak cukup, kata Allah, aku yang cukupin. Cuman masalahnya banyak manusia nggak yakin. Masa iya sih? Masa iya? Ya itu kan Bunda, itu kan guru-guru kita lulusan Kairo, itu kan para hafiz
sudah hafal Quran. Saya ini kan ibu-ibu biasa-biasa aja yang jemput anak sekolah doang. Ibu jemput anak sekolah tuh nggak pakai doang. Ibu pekerjaan yang mulia, mendidik pemimpin, calon-calon pemimpin. Karena tugas kita ini di dunia ada dua, Bu. Beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua apa? Menjadi khalifah yang memakmurkan bumi Allah. Itu kewajiban kita. Bagaimana mau jadi khalifah, memakmurkan bumi Allah kalau nggak ada ilmunya? Maka kita nih yang antar jemput anak sekolah, yang nanya besok ada PR nggak gitu. Nanyanya juga cakep. Ya, jangan pulang sekolah muka lagi runduk. Ada PR. Bukan yang tanya, Waalaikumsalam, udah makan belum? Lagi seneng apa lagi kesel nih? Kayaknya mukanya lagi kesel nih. Peluk anak kita. Jangan tanya akademisnya, tapi sapa perasaannya. Capek ya nak ya? Mau makan apa nak? Bunda bikinin makanan kesukaan kamu. Masya Allah. Ini orang-orang yang dicintai sama Allah. Kenapa? Dia mampu mencintai yang di bumi. Dia tuh baca Quran bukan hanya mentadarus tapi mentilawah. Dia tahu Allah itu ngajarin kita ngomong. Ada namanya kaulan layina, kaulan baligho, kaulan sadida, kaulan kariman. Allah ngajarin kita ngomong. Itu ada di dalam Al-Quran. Ngomong sama ibu nggak bisa kaulan ma'rufan, karena ibu itu posisinya tuh disejajarkan dengan tauhid. Sembahlah Allah, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Itu satu paket. Nggak bisa orang soleha tapi nggak memuliakan orang tuanya, nggak bisa. Sama seperti wa aqimi sholat wa atu zakat. Nggak bisa cuman sholat doang tapi nggak bayar zakat, nggak diterima. Atau orang yang zakat banyak terus bilang apa? Saya nggak sholat ya, nggak sempet, sibuk. Nggak bisa. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita mesti punya banyak duit, doanya sungguh-sungguh, berharap hanya kepada Allah, jangan berharap kepada suami, jangan berharap kepada makhluk. Makhluk itu ya usaha kita, ikhtiar kita, bermuamalah, ya menguatkan ukhuwah, membangun jaringan, itu namanya ikhtiar. Tapi hasil ikhlas. Kalau mau berangkatin hari ini, nah mungkin ya visanya belum keluar ya. Mau berangkat minggu depan, mau berangkat bulan depan, mau haji sekarang. Mbak, haji itu daftar 20 tahun lagi. Ya itu cuman syariatnya. Tapi kalau lo bilang berangkat tahun depan, ada yang bisa menghalangi? Ada kan yang di TV tuh yang suka joget-joget tuh. Saya dengar di berita dia bilang apa? Saya daftar haji itu 7 tahun apa 10 tahun gitu ngantrinya. Tapi tahun depan dia diundang oleh raja. Padahal kenal juga enggak. Karena kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Masya Allah. Tapi kita buktikan cinta kita. Allah bilang mau cintaku, cinta penduduk-penduduk langit, cintai yang di bumi. Kalau kita mencintai yang di bumi, Allah dan seluruh penduduk langit mencintai kita. Jadi saya tuh bahagia sekali kalau diajak sama DTP, karena program-programnya itu hanya cinta kepada para anak-anak, kepada duafa, kepada anak-anak yatim. Dan sekarang ini programnya luar biasa, program anak asuh, Masya Allah. Ya, ibu-ibu yang anaknya 3 kayak saya gitu, mesti punya anak asuh tuh lebih banyak. Ya, 13 gitu. Dan enaknya bisa dicicil. Jadi sekarang ini ada program, ini dia, untuk mereka-mereka ini nih Bun. Anak-anak kita ini, kita didik, kita fasilitasi, kita berikan kesempatan mereka sekolah sebulan itu 100.000, ya Allah. Kerudung kita aja lebih mahal, Bu. Ini sih endorse. Ini nggak pakai uang nih, ini pakai duit. Ya, ada orang sayang sama saya.
tukang jahit gitu, gue bikin kerudung baru, pakai ya, tapi nanti posting ya. Tenang, postingnya 2 kali lagi ya, di feed sama di story. Nah cuman posting doang, silaturahim ya. Tapi ini selama ilmu yang ada pada mereka amalkan untuk kehidupannya, untuk kehidupan umat manusia, kita semua mendapat kebaikannya. Bunda, saya mau buka rahasia, tapi bukan riak, tapi mau bikin Bunda itu semangat. Anak saya yang pertama, Bun, ada di Swedia sekarang, sudah lulus masternya. Sejak SMA itu Allah yang bayarin sekolahnya. Waktu dia SMA, 1 semesternya itu lebih dari 100 juta. Siapa yang bayar uang sekolahnya? Siapa, Bun? Allah. Kok saya? Emang ada tampang saya sebulan 100 juta? Saya sama kayak bunda-bunda semuanya. Tapi Allah yang berikan kemudahan, kesempatan, sampai S2-nya di Swedia, dan sekarang sudah bekerja di Boeing Company, di perusahaan pesawat, karena memang dari kecil senangnya main pesawat. Kita dukung, kita doain ya, walaupun anak-anak saya tidak hafiz Quran, tapi saya berharap, saya bermunajat, ya Allah, mampukan mereka mengamalkan Al-Quran, karena ibunya juga bukan hafizah. Kalau kita ini kan orang tua kan cermin buat anak-anak kita. Bunda kepengen anaknya soleha, mantesin diri dulu nih, kita jadi orang tua yang soleha, anak kita ngikut. Anak-anak itu, Bu, bukan pendengar yang baik ya nak ya, kamu jadi anak yang soleha ya nak ya, terus dia enggak, dia itu peniru yang sangat ulung. Dia tiru abis apa yang kita lakukan di hadapan mata mereka. Ibunya suka baca Quran, dia baca Quran. Saya bukan riak, tapi memberikan semangat supaya kita jadi ibu yang menjadi qudwah hasanah. Saya tuh SMA udah udah puasa sunnah, bukan karena saya soleha, dan saat itu juga nggak tahu keutamaannya apa, fadilahnya apa, Senin Kamis ya, anak SMA. Tapi yang saya tahu, orang tua saya setiap Senin Kamis saum, berbuka, ada bukaan. Jadi pertama ngintipnya bukaan dulu. Oh, bukaan. Orang ngeliatnya soleha banget sih, SMA udah puasa Senin Kamis, bukan soleha tapi ikut orang tua. Kita disuruh bicara sama orang tua kaulan kariman, kalimat yang memuliakan. Maka kita sama anak-anak kita muliakan mereka. Ya nak, ya mbak, onopo mas, mbak, woi, yang bangun. Ini memang udah kenyang ya, angin sepoi-sepoi. Jadi gelombang otak pindah ke beta ya. Jadi agak teriak-teriak dikit nggak apa-apa ya Bun ya. Ya, maaf bahasa Jawanya apa? Maaf. Punten, kayak bahasa Sunda ya. Bu, jangan alus-alus. Nuhun mangan punten. Kan punten aja ya. Ngapunten ya Bunda ya. Jadi kalau ada yang teriak-teriak gitu, ada yang bangun. Ya. Tapi nanti anak-anaknya ngikut. Anak-anak kita tuh peniru yang sangat ulung. Kalau kita rajin mengerjakan yang sunnah, anak-anak kita ngikut. Gak usah disuruh. Ya, belum 5 tahun nih, habis Ramadan mau Syawal. Kenapa? Kata ibu guru, kayak kakak SD. Belum SD Bu, pengen puasa full sehari. Kenapa? Kayak kakak SD. Karena ibu guru bilang, anak-anak nggak boleh bawa makan, nggak boleh bawa minum ya besok ya. Karena kita menghormati kakak SD yang sedang berpuasa. Besoknya, aku mau kayak kakak SD. Itu kalau kita berikan lingkungan yang baik, contoh yang baik, anak kita jadi anak-anak yang baik. Karena di luar sana ujiannya berat, lebih berat daripada ujian kita. Ya, jadi semua ada di dalam Al-Quran dan kita beri kesempatan. Yang kedua, anak saya kuliah di Jepang Bu, 1 semester di Amerika. Itu siapa yang bayarin kuliahnya? Allah. Yang bontot di Depok di UI.
ternyata saya lihat rahasianya, suami saya itu Bu, gemar sekali menyekolahkan, memberikan kesempatan, walaupun nggak banyak, mungkin setahun, nanti kalau ada ke lapangan lagi setahun, terus staf ahli nyuci kita, staf ahli masak, ya, staf ahli nyupir, mereka harus punya kesempatan lebih baik daripada orang tuanya, sekolahin sampai perguruan tinggi. Nanti anak-anak kita disekolahin sama Allah. Dan itu nyata. Karena Allah Maha Kaya. Allah mau lihat kamu, yakin gak sih? Ibu tahu gak? Penyakit yang paling parah, penyakit hati yang paling parah apa Bu? Bukan, apa Bu? Gak ada hadiah ya? Mana? Yang bisa apa Bu? Bukan. Hadiahnya umroh mulai dari Jeddah ya. Iya dong Mbak. Ya itu kan dari Jeddah ya. Ya, oh ada. Siapa yang tahu penyakit hati yang paling kronis apa? Apa Bu penyakit yang paling parah? Ragu-ragu pada janji Allah. Ini dicintai penduduk langit nih. Dia nggak ragu. Karena kalau udah ragu, ya itu iri, sombong, hasut, banyak di dalam hatinya. Tapi kalau udah ragu sama janji Allah, merasa dirinya lebih baik, ragu sama perintah Allah. Iblis itu kan nggak mau sujud, sombong karena apa? Karena ragu sama perintah Allah. Apa yang terbaik dia? Kayaknya saya udah ribuan tahun nyembah di sini di surga loh. Iblis itu tempatnya di surga Ibu. Ribuan tahun kerjaannya sujud. Tapi ketika Adam diciptakan, ragu apa ini yang terbaik? Kok dia yang jadi khalifah? Anak baru. Ragu sama cintanya Allah. Dan Allah nggak mau cinta bertepuk sebelah tangan. Allah itu mau bercinta kepada hamba-hambanya, yakin. Maka hakul yakin Allah balas tuh sedekah kita bukan satu dibalas satu. Kemarin kita bersedekah cuma 100.000, Allah ganti 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan enggak terhingga. Saya sendiri agak bingung. Masya Allah Kak, Masya Allah, kita kayak miliarder ya Nak ya, Masya Allah. Saya sendiri Kak takjub, nggak hafal 30 juz. Tapi kalau kita hakul yakin, jadi khalifah ya, jadi pemimpin itu yang hanif, muslih, nggak cukup jadi anak saleh, tapi harus jadi yang bisa mengajak saleh orang-orang yang lain, namanya muslih. Jadi saya berharap ada komitmen di sini, nanti Ibu jadi orang tua asuh, nggak harus bayar setahun sekaligus dreng, enggak, cicil. Saya juga tadi nyicil, Mbak Sulis, aku juga mau dong jadi orang tua asuh, keren banget, masa aku nggak diajak, aku udah diundang jauh-jauh, ibu-ibu doang yang dikasih kesempatan, tapi nyicil ya, komitmen ya, boleh nggak? Boleh, ya wis. Ya, jadi Bunda nanti di sini bisa berkomitmen, dan nanti insya Allah yang berkomitmen setahun, 1 bulannya berapa? 100.000 ya? 1 bulannya itu uang sekolah mereka ini Bun 100.000. Kalau Bunda mau setahun jadi orang tua asuh itu bisa komitmen. Nanti dari relawan-relawan DTP di sini bisa catat siapa bunda-bunda atau ayah-ayah yang mau jadi orang tua asuh. Ya, ini ilmu. Karena kalau Bunda mewariskan harta kepada anak-anak kita repot ngejagain hartanya. Tapi kalau kita mewariskan ilmu yang jaga mereka. Lihat COVID, lihat virus-virus nggak membuat anak-anak kita gentar. Anak saya Bu lulusnya teknik kimia, kerjanya apa? Sekarang apa? Bisnis dan marketing. Beda. Kenapa? Dulu waktu lulus pas COVID,
nggak bisa lagi kerja di pabrik, nggak bisa kerja di tengah laut, di perminyakan. Ibunya juga risau. Jangan pergi dulu deh. Kerjanya ngapain? Online, e-commerce, selalu punya way out, selalu punya solusi. Kenapa? Karena kita berikan solusi jalan keluar bagi hamba-hamba Allah di muka bumi. Walaupun kita rasa itu nggak seberapa, 100.000 itu, ya Masya Allah, malu nyumbang sama Allah itu 100.000. Tapi sangat berarti buat anak-anak asuh kita, gitu Bun ya. Baik, sore hari ini nggak ada riak di antara kita. Saya kepengen ada bunda yang mau komitmen nih, sebelum nanti kita tanya jawab. Adakah bunda atau ayah yang mau berkomitmen setahun untuk anak asuh kita? Boleh 1 anak, boleh 2 anak, boleh 10 anak, nanti bunda sendiri yang memutuskan. Dan saya berharap ada bunda yang mau berkomitmen terus maju ke depan. Ya, maju ke depan untuk membakar semangat teman-teman yang lain agar anak-anak kita. Wabil khusus ini di Boyolali apa di Semarang? Apa di Solo? Boyolali. Bun, ini di Boyolali, ini tetangga-tetangganya bunda semuanya loh. Ya, jangan sampai mereka ini buta huruf, gak punya kesempatan untuk sekolah. Ayo, go. Siapa yang mau komitmen 5 anak dan nggak bayar hari ini? Bayarnya kapan? Terserah bunda, kapan bunda siap. 5 anak ada yang mau? 5 anak? Jadi cuma 500.000 1 bulan. Kita sisihkan. Oh, ini anak-anak asuhnya ya? Ada anak asuh di sini? Ada. Sini nak, Bunda. Sini nak. Dan mereka ini sekolah di sekolah Boyolali Bunda. Iya di Boyolali ya. Aku pikir di Solo. Kan ya? Iya. Jadi Ini anak-anak bunda, anak-anak asuh bunda yang bunda akan berikan kesempatan. Masya Allah. Sini nak. Yang mana yang Hafiz? ya silakan. Sini nak, sini nak, sini nak. Ini Ananda. Ini bunda kan mahram yang apa pegang kamu. Ya Ini silakan. 1. Ini namanya siapa? Adikku Kelas berapa? 3. Kelas 3. Udah hafal Al-Quran belum? Belum. Hafal surat apa? Surat Al-Ikhlas hafal gak? An-Naba? Insya Allah hafal An-Naba ya. Biar orang tua di sini senang kalau anak-anaknya bisa menghafal surat-surat Al-Quran. Ya. Ini siapa nih yang cantik? Siapa yang namanya? Salia kelas berapa? TKP. Oh TKB. Salia nanti mau jadi apa nak? Nanti Guru. jadi bu guru. Masya Allah. Supaya nanti bisa ngajarin anak-anak supaya pinter ya. Bu guru apa? Bu guru bahasa, guru matematika, atau guru tahfiz Quran? Guru apa ya? Pokoknya guru deh bunda gitu ya, guru. Iya. Guru TK. Oh, guru TK, Masya Allah. Masya Allah ya Guru. Ini dia tahu anak-anak SD, anak TK itu ada pada usia-usia keemasan Bun, the golden age. Jadi ini waktu umur yang sangat krusial. Jika kita orang tua abai, lalai dalam usia 2 sampai 8 tahun, mereka bisa kehilangan fitrahnya. Ya, jadi guru TK ya, emang saya bisa nyanyi? Bisa. Kan kalau guru TK mesti nyanyi, pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Melukismu aku, siapa terangan, Siapa terangan? Pelangi, pelangi ciptaan Tuhan. ciptaan Tuhan. Tuhanmu siapa nak? Allah. Masya Allah. Bukan Doraemon, bukan SpongeBob, hanya Allah, satu-satunya Allah. Iya. Ini siapa? Ini bukan ya. Yang ini yang Hafiz. Bunda. Bukan. Siapa Mbak? Ini Kelas berapa? Kelas 7. Mbak siapa? Lili. Kelas berapa? Kelas 7 juga. Sekolah di Boyolali.
Sekolahnya di Boyolali kan di sini. Banyak anak-anak. Ini yatim piatu. Ya, Masya Allah. Didoain semua bunda-bunda semuanya supaya jadi, kamu jadi apa cita-citanya? Dokter apa? Dokter harus tahu. Dokter apa? Dokter gigi, dokter bedah, dokter kulit, dokter apa? Dokter anak. Masih tahu. Belajarnya gampang, fokus. Bunda, kalau kita tanya anak kita nggak tahu cita-citanya apa, sulit nanti dia fokus pada pelajaran apa yang dia suka. Dokter, dokter gigi, dokter mata, dokter jantung, dokter bedah, dokter apa nak? Dokter gigi. Bunda baru pakai behel. Dokter gigi. Ada gigi yang jalan-jalan. Ternyata tuh gigi suka jalan-jalan ya Bu ya. Dipakain behel. Nanti kamu yang pakaiin ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan berkah, didoain semua bunda-bunda semua. Di dokter gigi yang sukses. Dunia akhirat. Nah nanti punya anak asuh yang banyak juga ya nak ya. Iya. Kamu cita-citanya jadi apa? Dokter juga? Dokter gigi lagi? Dokter apa? Dokter anak. Dokter anak, Masya Allah. Dokter anak tuh pasti yang lemah lembut, ketahuan Bu ngomongnya lemah lembut ya. Anak-anak saya tuh Bu udah SMP masih mau ke dokter anaknya. Sampai bingung itu tisunya aja udah grobek. Udah segede saya gini maunya ke dokter anak. Kenapa? Baik dokternya, kalau suntik nggak sakit, nggak dikasih puyer, nggak dikasih obat-obatan yang rusak ginjal, ya nak ya. Ya, kasih obatnya yang benar aja ya nak ya. Baik. Jazakallah khairan kasiran, terima kasih banyak. Jazakumullah. Salia udah boleh turun ya anak-anak ya. Makasih banyak ya Salia ya. Terima kasih kepada ya, Anda semua. Jadi saya berharap mengundang ada bunda yang mau menjadi orang tua asuh mereka. Ada bunda? Ada yang berkenan ke depan? Ada? Monggo ibu-ibu, jangan malu-malu. Mungkin ada yang berminat, tertarik, terketuk hatinya. Saya tahu nih Bun, kalau ibu-ibu di sini tuh kebiasaannya tuh infak dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Betul. Karena itu kebiasaan itu terbaik. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita infak terang-terangan tuh untuk ngajak orang. Tapi takut ria, nggak mau bersedekah karena takut ria, itulah ria. Ya. Itulah riaknya. Jadi mudah-mudahan jika ada memang bunda di sini yang mau menjadi orang tua asuh, bisa langsung, iya, bunda, apa saya ke situ? Baik, bunda berkenan? Berkenan ya bunda, jadi orang tua asuh ya? Ya. Boleh, nggak apa-apa. Saya juga punya anak asuh sendiri, tapi anak asuh di mana-mana. Dan nggak akan berkurang harta kita, insya Allah. Jadi di pengajian kita ada anak asuh kita, gitu ya. Kayak kurban, Bun. Kurban itu saya kurban di masjid tempat saya sholat, anak-anak sholat Jumat. Tapi di Palestina juga karena mereka lebih membutuhkan. Dan bertambah-tambah kebaikan dan alhamdulillah tidak kekurangan. Gitu ya. Jadi bunda nanti boleh ya. Bunda berkenan setahun ya bunda ya. Ini terima kasih banyak dari Agim, dari saya. Satu saja. Boleh. Dan jemput bola. Boleh. Nanti dijemput bolanya. Dijemput sama bunda mau ke atas? Mau ke atas? Nggak usah. Baik, ada lagi? Oh ya, silahkan maju ke depan. Silakan ibu. Monggo bisa dibantu panitia. Itu aja ya. Ini saudara saya Salima ya. Saya Salima sama Ibu Fauzia. Salima Jakarta berarti. Jadi ini kemana-mana ketemu saudara ya bunda ya. Bunda Bunda Retno. Satu saja. Kita foto begini. Bunda Retno kesinian dikit biar bisa lihat
Mau di atas? Bunda mau? Oke. Oke, yuk, boleh. Bunda berkenan ke atas, bisa? Baik ibu-ibu semua, mungkin semua juga sudah mendapatkan seperti ini ya Bu ya. Baik, silakan Ibu. Mungkin ada yang malu ke depan dan lain sebagainya. Bisa mungkin di sini? formnya diisi, Ya. dibaca, Baik, kemudian baik. ada petunjuknya, Ada mungkin yang- bisa ya. diisi. Abadikan dulu ya, Bun. Jazakumullah khairan, makasih banyak ya Bun. Makasih banyak ya Bun. Nanti dicatat sama relawan ya. Ya, makasih banyak Bunda. Ya, makasih Mbak. Baik, makasih banyak Bunda. Makasih sudah mau ke depan. Terima kasih sudah mau ke depan. Dengan Bunda siapa? Ibu Erni. Ibu Erni kok mau maju ke depan sih? Nggak takut dibilang ria? Insya Allah enggak. Allah, supaya semangat ibu-ibunya. Yang menyayang itu semua Allah. Aku tuh cinta sama Allah. Dia seluruh dunia bilang aku ria, tapi Allah tahu hati yang di dalam dada. Itu benar. Terima kasih banyak ya Bu. Jadi ini bukti ya bahwa hari ini memang nggak ada ria di antara kita. Kita ini bersinergi bersatu supaya Boyolali ini maju. Ya, Boyolali ini nanti anak-anaknya tuh anak-anak yang terdidik semuanya. Ada yang jago matematika, jago main bola, jago masak, jago fisika, jago bahasa, semuanya. Nggak semuanya jago matematika, ya, tapi semua keterampilan fisik, ya, keterampilan bahasa, keterampilan angka, insya Allah difasilitasi dengan bunda-bunda semuanya. Baik, ada lagi? Bunda berkenan? Silakan Bunda. Dengan Bunda siapa? Bunda Tri. Baik, ada lagi Bun? 1,2, 1.200.000 setahun. Untuk setahun, jadi 100.000 itu sebulan. Jadi Bunda sisihkan. Lucunya nih Bun, ada kisah lucu. Di Bekasi kemarin itu ketika kita bantu korban gempa di Lombok, itu kan DTP bikin rumah untuk korban-korban gempa. Itu 15 juta dan bisa dicicilnya per bulan. Begitu udah 15 bulan, apa kata ibu-ibu ini? Saya boleh lagi nggak satu rumah? Ternyata enak ya nyicil begitu dan nggak kurang harta saya, katanya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nanti Bunda bisa rasakan sensasi punya anak, ya, punya anak misalnya 12 kan susah ya, punya anak 12 gitu, ngurusnya gimana? Punya anak asuh 12 itu jauh lebih mudah, insya Allah. Bismillah ya. Baik, ada lagi mungkin Bunda di belakang yang berkenan menjadi ibu asuh? Ada lagi? Bunda berkenan maju ke depan, Masya Allah. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas keberaniannya mau maju berbagi dengan Bunda siapa Bu? Bunda siapa? Bunda, sini Bunda, kita abadikan dulu. Dengan Bunda siapa Bu? Ibu Rustin. Bunda siapa Bu? Murni. Ini ibu-ibu asuh, ya, udah punya anak-anak sekarang ya. Selamat ya atas adanya anak-anak asuh sekarang. Ada? Makasih banyak ya Bunda. Makasih banyak Mbak Murni. Makasih banyak Bunda. Baik, boleh. Oh iya. Baik. Ada lagi Bunda yang mau maju, yang mau ngajak temennya, ngajak suaminya, ngajak anak-anaknya. Bun, atas namakan anak-anak. Jadi apa? Jadi kakak asuh. Masya Allah. Ya, Bunda berkenan. Kita abadikan ya Bun. Ada lagi Bunda? Ada lagi Bu? Boleh, di sini boleh? Oh ya, silakan. Bunda bisa? Bunda di sini berkenan?
Baik, jadi berlima tengah-tengah saya. Nanti bisa tetap. Selamat ya, asuhnya. Terima banyak. Baik, ada lagi yang mau jadi orang tua asuh. Ini selamat kepada ibu asuh yang mendapatkan anak-anak yang insya Allah mereka akan menghafal Al-Quran, dan setiap satu huruf yang mereka bacakan insya Allah pahalanya mengalir kepada kita semua. Baik. Baik, ada lagi Bun? Baik, ada lagi? Ada lagi yang mau jadi kakak asuh? Bun, saya kan belum menikah. Ya, saya belum punya anak. Anak-anak saya udah gede. Nah, ajarin ada anak kita jadi kakak asuh buat mereka. Wah, didoakan sama adik-adik asuhnya yang insya Allah pahala kebaikannya akan mengalir kepada anak-anak kita. Ya Bun ya, kakak asuh, orang tua asuh, ibu asuh, ayah asuh. Ada lagi Bun? Ada lagi? Ya, di sini ada meja DTP bagi bunda-bunda yang memang nggak terbiasa untuk maju ke depan. Saya tuh nggak biasa. Ya betul. Boleh, sah, ya. Jadi bunda yang memang tidak mau maju ke depan, boleh langsung mendaftarkan nama bunda, nanti dijemput, katanya bunda dijemput bola ya, dijemput sama para relawan DTP untuk memudahkan memfasilitasi anak-anak asuh bunda-bunda semuanya, itu ya. Atau bisa menemui yang berkerudung coklat mungkin ya? Iya, iya. Kita kasih kesempatan kepada yang mau bertanya, boleh ya? Boleh, ya silahkan. Ada yang mau bertanya bunda? Alhamdulillah. Materi tadi sudah disampaikan oleh Bunda Asrivo. Kemudian selanjutnya adalah acara tanya jawab. Kami berikan 3 kesempatan kepada penanya. Silahkan yang angkat tangan. 1 ya. Kemudian ada lagi 1. Ada yang mau bertanya? 2. Baik, kita berikan kesempatan 2 penanya dulu. Ibu yang pakai warna oranye boleh dong ke sini. Tadi kata suaminya nggak suka merah, oranye pun boleh ya. Klik warna oranye. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda Asri Ivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Saparni. Bunda Sri. Iya, di Jalan Pandaran 385 Boyolali depan Satlantas. Begini Bunda, Bunda tadi cerita SMA udah puasa sunnah, begitu hebat, betul luar biasa. Dan saya yakin Bunda bisa naik surga besoknya. Begitu Bunda. Doa apa yang bisa untuk saya menonton ponak-ponakan saya bisa kayak Bunda rajin puasa? Demikian Bunda. Masya Allah, Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ini bukan sayanya yang hebat, tapi para orang tua kita yang bermunajat, yang memberikan keteladanan. Jadi kalau kepengen punya ponakan-ponakan yang rajin puasa, ponakannya tantenya dulu yang puasa duluan. Dan kalau buka puasa itu ngajak mereka. Jadi saya itu kenapa ikut puasa sama ibu saya, kepengen duduk kalau ibu saya lagi buka puasa. Bukannya enak soalnya, kayak soto sedap gitu Bu. Saya promosiin tuh Bu. Soalnya memang sedap sih. Udah makan soto sedap semuanya kan? Ada yang belum? Ya nggak sah di Boyolali kalau nggak makan soto sedap. Ya, baik. Emang sedap sih. Gitu Bun. Jadi kita pertama jadi contoh, jadi teladan. Kemudian ajak mereka untuk apa? Untuk sama-sama berbuka, supaya mereka menikmati nikmatnya buka puasa di hari biasa. Karena apa? Bunda, Bun, suka kangen suasana Ramadan nggak sih? Aduh Ramadan, enak, adem gitu. Mau nggak suasana itu ada seminggu 2 kali di rumah? Puasa. Jadi tuh kurma, kolak,
ada di rumah setiap minggu tuh ada. Ya, nggak ada tarawih, ada qiyamul lail, ada tadarus, ada infak, ada sedekah, bertambah-tambah. Kenapa? Lagi Ramadan, lagi puasa. Kenapa? Orang yang berpuasa itu dia kedudukannya sangat istimewa di sisi Allah. Orang yang berpuasa punya dua keistimewaan, kebahagiaan. Pertama, ketika dia berbuka, dikasih bukaan yang enak, yang nikmat. Dan kedua, ketika nanti dia bertemu denganku, kata Allah. Nanti masuk surganya itu ada pintu khusus, namanya Babur Ar-Rayyan. Ya, Babur Ar-Rayyan itu pintu surga khusus, bukan lagi karpet merah, karpetnya permata. Ya, pintu gerbangnya namanya Ar-Rayyan, khusus bagi orang-orang ahli saum dan orang-orang yang mengajak orang untuk saum. Dipanggil, mana ahli puasa, ahli saum, ahli saum, masuk ke Babur Ar-Rayyan. Ini kalau diceritain sama ponakan kita, mereka tuh sampai gini, masa ya, keren ya, masa sih gitu. Ini kan sohih, dia boleh tanya sama guru ngajinya, dia bisa buka sirahnya. Saya cerita sama anak saya, nah kalau kamu jadi anak soleh, kamu tuh masuk surga. Iya mah, dia kalau masuk surga, aku boleh nggak minta Doraemon? Saya bilang, kalau anak soleh, apa yang dia minta Allah kasih. Dasar anak Iqra ya, dia bilang apa? Mama nih gimana sih? Doraemon itu kan pura-pura. Dia nggak tahu ibunya juga ibu Iqra. Saya bilang apa? Doraemon itu walaupun pura-pura, tapi kamu pernah mendengar suaranya. Kamu pernah melihat bentuknya. Nanti di surga, sesuatu yang kamu belum pernah melihat. Matamu tuh belum pernah melihat keindahannya, kedahsyatannya. Telingamu belum pernah mendengar, hatimu belum memikirkan. Allah ciptakan khusus bagi anak yang soleh. Itu besoknya tahajud itu, walaupun cuma 3 hari, cuma beberapa hari, belum istiqomah. Anak balita, kenapa? Karena kita berikan informasi. Rasulullah SAW berdakwah itu apa? Memberikan kabar gembira, bukan peringatan. Kalau nggak puasanya dosa, nggak bersyukur, lari orang. Tapi kalau tahu nggak, Ar-Rayyan berwarna-warni, masya Allah, nah, masya. Itu anak kita dengarnya, masa mah besoknya tahajud. Informasi, ilmu, beri kabar gembira, jangan beri peringatan. Jadi dakwah tuh mendahulukan kabar gembira. Nanti kalau sudah dikasih tahu, diingatkan, diajak, nggak mau, baru beri peringatan. Nanti kalau nggak sholat ada di neraka sakar loh. Neraka sakar itu neraka. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kena rokok aja, kena api dunia aja kita jerit. Ini sakar. Kata siapa? Buka Qur'annya, surah 74, 42, 43. Anak-anak kita anak-anak hafiz Qur'an. Dibuka Qur'annya. Iya, mengapa kamu berada di dalam sakar? Ayat berikutnya, karena saya termasuk orang yang tidak mendirikan sholat. Valid, landasan hukumnya ada, maka mereka semangat. Jadi beri kabar gembira, beri keteladanan, dan ajak kenikmatan. Kalau buka ajak, tapi aku nggak puasa bude, nggak apa-apa, sama bude sini duduk. Nanti besok puasa ya, minggu depan puasa ya, minggu depan nggak puasa lagi, nggak apa-apa sih, duduk, buka sama bude. Ya, banyakin tuh kalau kata Nabi, bikin bukaan, bikin sahur, banyakin kuahnya. Ajak tuh anak-anak kita untuk duduk. Kita waktu buka tuh duduk, nggak puasa nggak apa-apa. Nanti dia rasakan enak banget ya, nggak puasa pakai kurma. Udah gitu kalau yang puasa boleh pilih menu yang dia suka. Kalau anak saya suka spaghetti, ya nanti bukanya pakai spaghetti. Terus ngajarin anak kecil berpuasa itu, jangan begini. Nah, kamu puasa ya, dari subuh sampai maghrib 18 jam, lama banget, langsung lemes padahal belum puasa. Tapi kalau berpuasa nih, nanti mau bukanya apa? Yang diingat apanya? Buka puasanya. Nggak kerasa tuh mainnya, apanya, lelahnya, hausnya. Jadi gitu Bunda, insya Allah mudah-mudahan
bersemangat. Ya Bunda. Baik, Kepada Ibu dipersilahkan. Apa sih aja? Boleh. Bisa? Agak redek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti dari Kerajilan Mojosongo. Sebelumnya Ustazah dapat salam dari suami saya. Waalaikumsalam. Beliau sangat mengidolakan jenengan juga, makanya nggak berani nganter gitu malahan. Itu laki-laki soleh. Iya, alhamdulillah. Masya, kamu beruntung punya suami kayak gitu, nggak banyak loh sekarang. Alhamdulillah. Nggih. Udah gitu disampaikan lagi salamnya. Kalau saya belum tentu. Kamu titip salam sama saya, sama siapa? Sama Ayu Ting Ting. Pas ketemu Ayu Ting Ting, yuk, ayo, aduh, sampein jangan ya. Yuk, ayo, Ayunya kan cantik. Ya, disampaikan. Emang laki-laki soleh itu memang pasangannya perempuan soleha ya. Amin. Iya, karena beliau takut kecantol sama jenengan. Masya Allah. Baru dipuji-puji nih, baru didoain. Baik. Ya, pertanyaan saya, tadi Ustazah kan bercerita terkait penyakit hati yang paling parah itu kan ragu-ragu pada janji Allah. Nah, bagaimana cara meyakinkan diri kita akan keraguan kita pada janji-janji Allah? Contoh, entah itu sedekah ataukah tentang sakit yang selama bertahun-tahun. Kan ada sebuah hadis tuh yang bahwa segala suatu penyakit ada obatnya kecuali kematian. Tapi karena sakitnya yang terus menerus sehingga dia sudah pasrah, dia sudah ikhtiar, sudah dia serahkan semuanya segala sesuatunya kepada Allah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau saya bilang Ka'bah itu ada di Mekah, Bunda percaya nggak? Yang belum berangkat, coba ngacung yang belum berangkat ke Mekah. Banyak ya, nanti daftar ya, INJ sama JF ya. Ini yang belum berangkat, saya bilang Ka'bah ada di kota Mekah, percaya nggak? Kan belum pernah lihat. Percaya dari mana? Informasi. Yang ngomong Ka'bah dan Mekah itu yang sudah datang melihat Ka'bah, yang menciptakan Ka'bah. Kalau dapat ilmunya maka dia akan yakin. Namanya hakul yakin, belum ainul yakin. Kalau ainul yakin itu yang sudah berangkat, lihat, oh iya di Mekah dipegang Ka'bahnya, dicium, bukan bid'ah cium-cium Ka'bah, tapi rumahnya aja udah bergetar. Gimana nanti bertemu denganmu ya Rob? Ya Rob, itu melihat Ka'bah itu Masya Allah, itu bohong kalau kita nggak tergetar itu. Kalau orang-orang yang cinta sama Allah itu, ya melihat Ka'bah itu Masya Allah. Saya tuh pernah punya satu masa 2 bulan sekali tuh bawa jemaah Bun. Itu setiap tawaf wada itu nangisnya gerung-gerung, sampai saudara saya yang nangis tuh musuhnya saya, Kak, kamu kan bulan depan berangkat lagi Ka'bah. Jadi kalau umrah itu rasanya itu yang terakhir kali umrah kita gitu, dan nggak mau pisah. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan sedemikian. Jadi kan untuk tahu, untuk yakin supaya nggak ragu, dari mana? Dari informasi yang valid mana? Al-Quran. Terus udah baca Bun, nggak yakin juga. Kenapa? Nggak ngerti. Nih ya, ini rahasia, jangan bilang-bilang. Saya tuh dulu kan artis ya, pakai kerudung nggak? Kenapa? Nggak tahu. Padahal Qurannya dibaca. Itu orang tua saya. Kalau saya nggak baca Quran, paha nih biru. Mama tuh sayang sama kamu. Gitu. Mama kita dulu kan juga galak-galak. Kita nggak boleh lagi gitu. Belum ada internet dulu. Tapi waktu saya sampai di Jerman, saya tuh sujud syukur. Saya bersyukur punya ibu kayak Ibu Ivo. Bayangkan kalau saya nggak dididik sama
info, nggak tahu tuh saya puasa atau nggak di Jerman yang maghrib jam 9 malam karena musim panas, nggak kayak di sini ya. Ibu saya udah nggak ada, tapi muraqabatullah itu tertancap. Kamu nggak puasa kata ibu saya, silakan, but you must pay the risk, bayar, tanggung resikonya sendiri. Aduh, berat banget ya, nggak berani. Ada udah nggak ada ibu saya di sebelah saya, ibu saya di Jakarta, saya di Jerman, nggak puasa juga dia nggak tahu. Tapi begitulah hebatnya para orang tua kita mendidik kita dulu. Saya tuh pakai kerudung, udah menikah. Saya menikahnya muda, 21 tahun saya udah menikah, lagi lucu-lucunya kayak kamu gitu. Disuruh menikah sama ibu saya, nikah. Kalau nggak nikah nggak berangkat ke Jerman. Hah? Saya lagi muda-mudanya, karir lagi bagus-bagusnya, ya lagi lucu-lucunya kayak bunda gini, disuruh kawin. Saya bilang nanti kalau musuhan gimana? Ya udah baikan, simple ya. Emang kamu pikir kalau kamu 30 tahun sekalian nggak musuhan? Musuhan juga. Terus gimana? Ya baikan. Oh gitu? Iya gitu. Ya udah. Orang suami saya cakep sih. Kalau itu pilihan hati saya, bukan dijodohin. Ya, saya bilang sama suami saya, kawin yuk, kalau nggak boleh berangkat. Karena yang minta berangkat dia, kamu sekolah di Jerman aja. Kenapa? Karena selalu ada kamu di mata saya. Halal dulu. Itu 21 tahun belum mengerti jilbab itu wajib. Tapi Allah itu maha baik. Kalau kita melangkah pada Allah satu langkah, Allah itu datang pada kita 1000 langkah. Diberi kemudahan. Di Jerman itu punya pengajian dengan PPME, Persatuan Pelajar Muslim di Eropa. Jadi tahu jilbab itu wajib. Pulang ke Jakarta, suami saya punya pengajian. Kata ustadznya, jilbab enggak wajib. Profesor. Terus bilang sama saya, kamu gak usah pakai jilbab lah, baru ngaji aja udah pakai jilbab. Tuh kata ustaz saya, jilbab itu gak wajib buat muslimah. Ini ada nih pak ayatnya, suratnya Al-Ahzab. Tapi jangan diceramain, suami itu kan karena dia qawam, dia pemimpin, gak usah diceramain, ntar dia gak suka. Ya pak, gini pak ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dia marah tuh digitu, dia pikir aduh, saya diruqyah sama suami istri saya. Tapi kasih tahu, informasi berbagi ini ada di Quran dan kalimatnya kul itu apa? Fil amr, kalimat perintah. Itu masih menunggu beberapa saat untuk mengajak kita menyatukan visi dan misi. Visinya itu Quran, tadi surat Tahrim ayat ke-6 itu. Jadi informasi dan mengerti. Makanya Quran itu ditilawah. Bunda tahu nggak kenapa kalau kita sholat Allahu Akbar terus datang tuh semua belum angkat jemuran, kunci ada di mana? Pengen nggak khusyuk? Jangan hanya mentadarus tapi mentilawah. Qurannya tuh ketika dibaca kita ngerti ngomong apa. Allahu Akbar. Allah Maha. Kalau kita masalah kita yang besar. Kalau yakin, kalau kita yakin Allahu Akbar, Allah itu maha besar, masalah kita kecil. Nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Wa ma yattaqi la yaj'alu makhraja. Bukan hanya makhraj, bukan hanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang janji Allah, bukan suami kita, bukan orang tua kita. Allah bilang apa? Kamu punya masalah, orang-orang bertakwa itu, aku sediakan jalan keluarnya. Gimana hati nggak tenang? Ketika ibu saya dipanggil, air mata berlinang, hati hancur. Tapi mulut cuman mengatakan apa yang membuat Allah redho. Kenapa? Karena Allah nanti janji orang-orang yang sabar tuh, yang redho dengan takdir Allah, Allah akan kumpulkan di jannah. Di jannatu adan yadkhulunaha wa min salaha wa min abaihim wa min aswazihim, sama pasangan kita yang sudah meninggalkan kita, sama zuriyatihim, anak-anak cucu keturunan kita yang ketika di dunia kita sabar menerima semua takdir Allah.
Itu kita bisa kalau kita tahu. Kita redo, nggak sedih. Kenapa aku kau coba? Ya, Abu, kenapa cobaan ini begitu berat bagiku? Itu sinetron. Ya, orang-orang yang kita cintai Allah panggil. Mulut kita cuma mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walau air mata berlinang, walau hati hancur di dada, tapi ini air mata cinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lagi kita ketemu sebentar lagi di dalam surah Al-Hajj. 1 hari di Masyar, 1000 tahun di sini. Masya Allah, taat teguh, istiqomah sama Allah, cuman sebentar. Dan minta pertolongan Allah, karena nggak gampang. Itu setelah internal nggak yakin, ada eksternal. Ya, profesor, dokter, iblis itu udah bersumpah dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, aku akan halang-halangi mereka untuk berbuat baik. Aku bikin mereka semua ragu. Ya, aku bikin semua mereka bakhil. Aku bikin semua mereka ragu. Aku bikin mereka semua kufur pada nikmat-nikmatmu. Tapi kita tahu. Dan apa? Ya Rob, mampukan saya mendapat jawabannya. Karena Quran itu jawaban dari semua ujian Allah. Kalau kita punya analog, ibu itu cinta kepada anaknya, orang tua, ayah itu. Ibu tahu nggak ada menara kembar di Malaysia itu, namanya Twin Tower. Kan dari menara satu ke menara satunya lagi kan tipis sekali tuh. Apa nggak ada itunya, nggak ada jembatannya. Tapi dikasih jembatan tipis. Di jembatan yang sana ada anak kita mau dilempar. Sebelumnya dikasih tahu, kamu mau nggak lewat jembatan itu? Saya kasih 1 M. Mau Bu? Mau nggak Bu? Lewatin menara kembar dari ujung ke ujung, cuma satu papan yang tipis, setipis jemari kita. Ada yang mau nggak? 1 M, 1 T. Ada yang mau? 1 T tapi ntar jatuh, hancur, remuk badan kita. Tapi kalau di ujung sana anak kita diginin orang, kalau lo nggak kemari akan aku lepas anakmu. Jalan nggak Bu? Jalan. Itu orang tua cintanya sama anak tuh begitu. Bayangin nggak gimana cintanya sang pencipta mencintai kita. Jadi sakitnya kita, sedihnya kita itu karena Allah tuh cinta sama kita ternyata. Allah tuh pengen hapus semua dosa-dosa kita. Allah pengen nanti kita ketemu wajahnya Allah, bertemu dengan wajahnya Allah, dan dihapus semua salah dan dosa kita. Karena kita manusia ini tadi, kullu bani Adam khata', tempatnya dosa, tempatnya salah, makanya dikasih masalah biar hilang itu semua. Jadi ketika diberi ujian dengan ujian kesusahan, dia belajar bersabar. Diberi ujian-ujian kenikmatan, kelapangan, dia pandai bersyukur. Dan 2 sifat ini hanya bagi orang-orang mukmin. Jadi kita akan yakin, hakul yakin kalau kita mengerti. Jadi keyakinan itu ya yang terpenting. Jangan sampai kita ragu. Kita kenapa nggak mau bangun sepertiga malam? Karena ragu. Emang benar? Masa setiap malam? Kenapa kita nggak mau berinfak? Karena ragu. Kenapa nggak mau baik sama tetangga yang sudah jahatin kita? Karena ragu. Semua karena ragu. Tapi kalau kita hakul yakin, dijelekin, dizolimin, kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Dia transfer ibadah-ibadah, pahala-pahala buat kita. Sebenarnya, jadi keyakinan itu nomor 1. Dan cinta di atas segala. Cinta kepada Allah. Bun, sudah ada yang mau nambah lagi nggak jadi orang tua asuh? Hampir setengah 3 ya? Baik, masih ada kesempatan 1 penanya lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu yang belakang pakai jilbab hijau army. Silakan Mbak. Oh, yang maju Ibu. Ya, monggo. Mau Bu.
Oh iya. Bunda di situ nggak apa-apa Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bunda Ivo, Nggih. saya nama Ibu Harisda Budi, alamat Karangduet RT 6 RW 1 Bangan Boyolali. Penumpang tanya, apa sedekah yang utama itu sebagai orang Islam tuh nomor 1 siapa? Siapa? Sedekah. Ya. Infak. Baiklah. Orang tua. Bukan nafkah. Sedekah, kalau orang tua kita miskin, sedekah yang pertama adalah orang tua. Itu yang paling wajib, anak perempuan apa anak laki-laki? Laki perempuan. Laki perempuan. Kalau saya sih, kita ibu-ibu lebih banyak perempuan. Kenapa? Lebih banyak ujiannya, Bu. Yang ketiga, saya mau minta gambar Ibu Ivo. Baik, ayo. Silahkan Fotoin. Ibu. Ini tegas ini. Ya, pertama, kedua, ketiga. Baik. Oke, Pak. Anuin sewu. Coba. Masya Allah, yang lain jadi kepingin kan? Baik, terima kasih Ibu. Baik. Masih adakah Ibu Asu yang mau maju ke depan? Saya hampir yakin. Jazakallah khairan. Ada lagi Bunda yang mau maju ke depan? Ikut Bunda berkenan, Masya Allah. Ada lagi Bunda-bunda yang menjadi ibu-ibu asuh? Baik Bunda, silakan Bunda. Dengan Bunda siapa Bun? Bunda siapa? Boleh. Ibu mau menjadi orang tua asuh tapi atas nama ibu saya yang sudah meninggal, boleh Bunda. Dan itu saudara-saudara kita, orang tua kita, pasangan kita yang dikubur, itu bahagianya luar biasa karena ini adalah kiriman yang pasti sampainya sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Baik Bunda, nanti bisa dicatatkan nomor telepon, nomor sepatu. Baik Bunda, ada lagi Bun? Jadi orang tua asuh, 5 menit lagi kita akan berpisah karena akan ada azan asar yang insya Allah sholat asar akan berjamaah di masjid. Bunda berkenan dengan siapa Bun? Saya dengan Rihana. Rihana? Iya. Ada yang mengabadikan? Tolong diabadikan Mas. Baik, ada lagi yang berkenan? Kita foto dulu. Ibu juga. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Ada lagi Bun? Yang berkenan ke depan lagi jadi orang tua asuh agar anak-anaknya semakin banyak yang diberi kesempatan untuk belajar. Ada lagi Bun? Tadi bunda-bunda semua nih ya, ayah-ayah nggak ada yang berani, malu-malu kali ya, apa nggak ada ya ayahnya ya? Yang di belakang juga boleh, yang mau ikut jadi ibu-ibu asuh, selamat kepada ibu-ibu yang sudah punya anak-anak asuh yang banyak-banyak, yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, yang 5, mudah-mudahan menjadi kebahagiaan dan dimudahkan anak-anak kita untuk menuntut ilmu lebih tinggi lagi, ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ya, untuk menjadi khalifah yang akan memakmurkan bumi Allah ini, ya Bun. Baik, silakan Bunda. Bisa Bun? Nggak ada tangganya di situ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Prihatina Wonosegoro. Saya penggemar Ibu Astri Ivo. Ahlan wa sahlan. Iya, saya ingin menjadi anak tua asuh satu saja. Iya. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan dimudahkan anak-anak kita, dan mudah-mudahan akan menjadi wasila kebaikan ya Bunda ya. Baik. Karena mahram jadi senyum. Sini aja. Ada lagi Bun? Ya, boleh peluk. Yang penting perempuan ya. Ada lagi? Bunda? Cuma 100.000 loh sebulan Bu. 100.000 nanti insya Allah ya. Kalau kita benar-benar bercinta dengan Allah, Allah akan memberikan kemudahan ya Bunda ya. Baik, Wonosegoro itu posisinya jauh Bu. Kenapa? Jauh Bunda. Apanya? Wonosegoro itu jauh di Boyolali ujung. Oh, gitu. Jadi jauh sampai datang ke sini. Masya Karena Allah. penggemar. Masya Allah. Karena Allah satukan Allah hati kita ya menyatukan Bunda hati ya. kita, Masya Dan saya tetap berharap ada bunda-bunda lagi yang terus mau menjadi ibu asuh, menjadi orang tua asuh. Jadi kakak asuh juga boleh. Jadi atas nama tadi ada kata bunda, atas nama orang tua yang sudah berpulang, bisa untuk sedekah yang terbaik orang tua kita. Ya, kita nggak bisa balas budi orang tua kita yang sudah mendidik dan mendoakan kita, tetapi sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita berikan ilmu kepada orang tua. Nanti anak-anak asuh kita ya, selama dia melakukan kebaikan, kemaslahatan, bukan hanya bunda yang menjadi orang tua asuh, tapi yang disedekahkan itu orang tuanya. Ya, juga kakak-kakak asuh. Baik, jadi bunda mudah-mudahan kalau masih ada, tapi memang nggak mau maju ke depan, di depan ada bunda? Masih ada? Silakan bunda. Silakan. Ada lagi bunda? Karena waktu memasuki waktu asar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Untuk suami udah pulang ya? Udah. Kapan? Jadi kasih yang terbaik buat suami. Suaminya udah pulang dipanggil sama Allah, tapi insya Allah nanti akan ketemu lagi di surga, di jannah. Amin amin ya. Jadi buat suami yang sudah meninggalkan kita, ya beri sedekah terbaik. Mereka tuh seneng banget, ya. Kita nggak bisa kasih lagi makanan, nggak bisa kasih lagi hadiah buat mereka, tapi infak yang terbaik yang kita bisa berikan kepada suami kita. Ya Bun, baik. Mudah-mudahan ada bunda lagi yang masih mau jadi orang tua asuh, yang bisa mendaftar ke mejanya DT Peduli di depan sana. Nanti insya Allah akan ada relawan-relawan yang membantu bunda untuk menjadi orang tua asuh, bisa untuk suami, bisa untuk orang tua yang sudah wafat, buat anak-anak kita, agar Allah mudahkan anak-anak kita menuntut ilmu, menjadi khalifah-khalifah yang akan memakmurkan bumi Allah Indonesia ini. Bunda Saleha, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang saya tidak berkenan, mohon bukan pintu yang seluas-luasnya, pintu maaf ya Bun. Maafin ya Bun. Maafin ya Bunnya, kan saya banyak ngomong, banyak salah. Dan kalau ada kebenaran datangnya dari Allah. Mari kita sama-sama berdoa Bunda, sama-sama kita membaca istighfar agar Allah hapus semua salah dan dosa kita, khilaf kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-hadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Rabbi a'udzitni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardo wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alni muqimas sholati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang mampu mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kami. Nikmat sehat, nikmat lapang, nikmat sekolah, nikmat keluarga, nikmat silaturahim ya Rabb.
dan mampukan kami beramal soleh yang Kau ridhoi. Jauhkan kami dari amal-amal soleh yang Kau murkai ya Rob. Terimalah taubat kami, jadikan kami pemimpin orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jadikan pasangan kami, anak cucu, keturunan kami, orang-orang yang menjadi penyejuk mata hati kami. Dan jadikan kami dan anak-anak cucu keturunan kami orang-orang yang tetap menegakkan salat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal falhin lisab. Rabbana la tu'si qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.